Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Lindriana Sari, SE MSc AKT CA, dan Ibu Rona Majida, SE MSAK, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keberlanjutan kelas ganjil. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil Project Based Learning kami tentang Environmental Conversion Cost Financial Performance di perusahaan PT Nestle Indonesia Panjang Factory. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 4 yang terdiri dari Mutia Ardina dengan NPM terakhir 143, Cahya Kinasih dengan NPM terakhir 151, Fajar Fitriadi dengan NPM terakhir 157, Fitriani dengan NPM terakhir 165, dan Resa Marsanda dengan NPM terakhir 169. Presentasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang yaitu PT Nestle adalah perusahaan makanan dan minuman yang menjual snack ringan, susu, dan banyak lagi. Melalui situs webnya, perusahaan menyatakan bahwa PT Nestle memiliki lebih dari 2.600 pekerja. PT Nestle juga sebagai bagian perusahaan global memiliki keyakinan bahwa untuk mencapai kesuksesan jangka panjang, perusahaan harus mampu memberikan manfaat bukan hanya kepada konsumen atau pelanggannya saja, namun kepada seluruh stakeholders yang terlibat termasuk masyarakat. Selain itu, PT Nestle Indonesia melalui websitenya juga sudah memberikan informasi mengenai hal-hal yang telah perusahaan lakukan terkait corporate social responsibility, mulai dari adanya upaya 3R, yaitu Reduce, Reuse, and Recycle, pengurangan penggunaan shrink film sebesar 13%, dan masih banyak lagi. Next. Materi yang pertama yaitu isu konseptual. Jadi, akuntansi keberlanjutan merupakan subkategori akuntansi keuangan yang fokus pada pengungkapan informasi non-keuangan mengenai kinerja suatu perusahaan kepada pihak eksternal. PT Nestle telah menerapkan akuntansi keberlanjutan atau sustainability accounting dibuktikan dengan aktivitas bisnis perusahaan yang tidak hanya berfokus pada nilai finansial perusahaan, namun juga berfokus pada strategi bisnis keberlanjutan dari perusahaan. Upaya yang telah dilakukan PT Nestle untuk memastikan adanya bentuk pertanggungjawaban dari usaha mereka adalah PT Nestle berhasil melakukan efisiensi penggunaan air, efisiensi penggunaan energi, efisiensi emisi, serta pengurangan limbah. Next. Lalu yang kedua ada pengembangan teori. Ada 3 pengembangan teori, yaitu yang pertama ada prinsip-prinsip CSR. Yang pertama itu ada sustainability atau berkelanjutan. Misalnya PT Nestle perusahaan yang bergerak di bidang gizi, kesehatan, dan keakiatan misalnya. Memiliki strategi mengenai kemasan yang 100% dapat didaur ulang dan mencapai emisi sampai 0% pada 2050. Yang kedua ada akuntabilitas. Akuntabilitas itu adalah mengacu pada pengakuan dari suatu perusahaan atau organisasi bahwa tindakan dan usahanya memiliki dampak terhadap dunia luar atau lingkungan. Yang ketiga ada transparansi. Pada PT Nestle, bentuk transparansinya yaitu melaporkan laporan keuangan dalam jangka waktu seminggu sekali, sehingga dapat mengontrol keuangannya dengan baik dan menghindari terjadinya rentang kontrol dalam keuangannya. Next. Pengembangan teori yang selanjutnya ada triple bottom line. Triple bottom line itu meliputi social equity atau people, economic prosperity atau profit, dan environmental protection atau planet. People mewajibkan perusahaan untuk dapat memberikan manfaat bagi orang yang berhubungan dengan perusahaan, sedangkan profit menjelaskan bahwa tujuan utama untuk dapat going concern perusahaan akan melakukan berbagai usaha untuk mendapatkan profit. Dan yang ketiga ada planet, perusahaan perlu bertanggung jawab terhadap lingkungan sebagai dampak dari aktivitas perusahaan. Dan yang ketiga ada environmental cost, yaitu biaya yang berhubungan dengan kerusakan maupun perlindungan lingkungan, meliputi biaya yang dialokasikan untuk pembuangan limbah, pengolahan emisi, dan remediasi, dan biaya yang dialokasikan untuk pencegahan dan manajemen lingkungan. Dan yang keempat ada environmental performance, yaitu kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik atau green yang dilakukan oleh perusahaan sebagai pihak yang memberikan dampak positif terhadap lingkungan.
Dan yang terakhir ada proper. Proper adalah program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. Proper sendiri dinilai dengan 5 tingkat jenis peringkat warna, yaitu emas dengan super 5, hijau 4, biru 3, merah 2, dan hitam 1. Selanjutnya yaitu hasil analisis Environmental Conservation Cost tahun 2022. Biaya area bisnis. Biaya area bisnis merupakan salah satu biaya lingkungan yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan yang terjadi di dalam area bisnis yang disebabkan oleh operasi utama. Next. Oke, next. Selanjutnya yaitu ada biaya pencegahan polusi. Pada tahun 2022, PT Nestle berfokus pada sirkulasi tanah, air, dan udara dengan mengadakan kegiatan pertanian regeneratif yang didapat membantu meningkatkan kesehatan tanah, mengurangi level karbon dalam tanah, dan biomasa tanaman. Kemudian mengadakan program Nestle Waters yang berfokus pada pengembangan regenerasi siklus air yang bebas dari polutan, serta semakin aktif menggerakkan kegiatan menanam pohon yang saat ini sudah mencapai 24,6 juta pohon untuk mengurangi polusi udara. Next. Biaya konversional lingkungan global. Pada tahun 2022, PT Nestle berfokus pada pengambilan laskap hutan dengan berinvestasi sebesar 4,3 miliar untuk melaksanakan program reboisasi global (RP) yang bertujuan untuk menumbuhkan 200 juta pohon pada tahun 2030. Program ini diharapkan dapat mengukur hasil dari upaya keberlanjutan, mengukur dampak konservasi, praktik di berbagai bidang seperti efisiensi nitrogen, erosi, kualitas tanah, emisi gas rumah kaca, dan penyerapan karbon. Next. Biaya sirkulasi sumber daya. Pada tahun 2022, Nestle melanjutkan program yang sudah ada di tahun 2020 dalam sirkulasi sumber daya dengan tetap bermitra dengan proyek STOP, Viola, serta terus mengembangkan teknologi membrana bioreaktor. Adapun Nestle telah mempunyai visi ke depannya dalam mempertimbangkan pengurangan material yang memiliki efek negatif jangka panjang dalam produknya. Next. Biaya hulu atau hilir. Biaya hulu atau hilir merupakan komponen biaya pada life cycle costing. Biaya hulu hilir atas biaya R&D, desain prototipe, pengujian, dan pengembangan kualitas, sedangkan biaya hilir terdiri atas biaya pemasaran dan distribusi kemasan, pengangkutan, promosi, dan pertanggungjawaban produk. Pada tahun 2022, Nestle berfokus pada dampak lingkungan yang dihasilkan dari penciptaan produk baru, penyesuaian berbagai elemen produk dengan memperhatikan keamanan dan kualitas, serta manfaat yang dapat diberikan oleh kegiatan bisnis terhadap lingkungan sekitar. Hal tersebut diwujudkan dengan pengembangan teknologi dalam proses kegiatan bisnis yang menghasilkan emisi lebih rendah, serta peningkatan produk sampingan pertanian untuk mengurangi limbah. Juga akan membuka peluang yang lebih besar bagi petani. Selain itu, dalam pengembangan produk, PT Nestle membentuk Nestle Institute of Packaging Science yang berfokus dalam pengembangan kemasan yang ramah lingkungan. Next. Oke, yang selanjutnya itu adalah biaya administrasi. Pada tahun 2022, PT Nestle berfokus pada pengembangan bisnis dengan memperhatikan sustainable business and environment dengan menciptakan human right framework roadmap yang terdiri dari 4 pilar kepatuhan, yaitu tata kelola dan budaya, komunikasi dan pelatihan, pemantauan dan pelaporan, serta closing gaps. Oke, next. Selanjutnya yaitu adalah biaya riset dan pengembangan. Pada tahun 2022, salah satu kegiatan riset dan pengembangan yang dilakukan PT Nestle adalah mengembangkan teknologi untuk menciptakan produk plant-based dan mengurangi gula pada produk bestseller mereka, yakni Milo dan Nesquik. Yang selanjutnya ada biaya kegiatan sosial. Tahun 2022, PT Nestle melakukan beberapa kegiatan sosial dan tanggung jawab perusahaan atau CSR melalui program Creating Shared Value atau CSP, seperti membantu 50 anak menjalani hidup lebih sehat dengan meluncurkan inisiatif untuk mempercepat transformasi rangkaian produk Nestle dan menginspirasi orang tua dan anak untuk menjalani gaya hidup yang sehat. Okay, next.
Yang selanjutnya yaitu adalah biaya perbaikan lingkungan. Biaya perbaikan lingkungan ini yang dilakukan PT Nestle itu ada program magang setara, lalu pemberdayaan masyarakat terpadu, program akses air bersih ke rumah tetangga, dan koalisi Hari Air Nasional. Dalam upaya mencapai keberlanjutan, PT Nestle Indonesia memiliki dua komitmen utama, yaitu mencapai emisi net zero pada tahun 2050 dan memastikan 100% kemasan yang dapat dikurangi 30% dari mereka Nestle Global, 50% dari mereka Nestle Asia, dan 100% dari merek Nestle Indonesia. Selain itu, Nestle Indonesia juga berupaya untuk mengatasi masalah yang terjadi di lingkungan eksternal dan internal perusahaan seperti mengurangi sampah dan meningkatkan penggunaan bahan baku yang berkelanjutan untuk produk mereka. Oke, next, selanjutnya. Baik, selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah tanggung jawab sosial perusahaan merupakan tanggung jawab sosial sukarela yang wajib dilaksanakan oleh seluruh perusahaan yang kegiatan usahanya memberikan dampak negatif baik terhadap masyarakat lokal maupun lingkungan hidup. Di pabrik PT Nestle Panjang sendiri, CSR ini dilaksanakan dengan sangat baik. PT Pabrik Nestle Panjang mengeluarkan berbagai jenis biaya seperti bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, baik yang berkaitan dengan berkegiatan perlindungan sosial maupun lingkungan hidup. Pabrik PT Nestle Panjang melakukan beberapa hal sebagai bagian dari upaya pengadaan CSR seperti pengadaan untuk proyek stop, pengadaan untuk penelitian dan pengembangan kemasan produk. Nestle mengurangi konsumsi air melalui proses evaporasi pada proses pembuatan. Kemudian saran. Berdasarkan analisis yang dilakukan untuk pabrik PT Nestle Indonesia Panjang, kami dapat memberikan saran seperti pabrik PT Nestle Indonesia Panjang harus mempertahankan program yang harus dilaksanakan terkait akuntansi lingkungan. Selain itu, saran yang dapat kami sampaikan kepada perusahaan adalah mengenai upaya peningkatan akuntansi lingkungan hidup dan tanggung jawab perusahaan terhadap akuntansi lingkungan hidup. Perusahaan masih perlu memperluas cakupannya karena dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan usaha yang dilakukannya tanggung jawab mereka tidak terbatas pada limbah cair, udara, dan air. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Demikianlah presentasi hasil project based learning kami yang dapat kami sampaikan untuk memenuhi tugas semester ini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.